Oke, di sini kita akan mempelajari apa itu useStateHook di React. Jadi useStateHook itu adalah sebuah hook ya atau kait yang mana itu mungkin kita mempunyai sebuah state variable di function komponen kita. Oke. Simpelnya seperti ini ya. Ini adalah contoh basicnya ya tentang useState ya, tapi useState ini bisa digunain yang lebih lagi ya. Cuma di sini kita akan belajar ya contoh sederhana ya, yang mana ini bisa mendapatkan gambaran ya tentang bagaimana sih menggunakan useStateHook dan bagaimana penggunaannya ya. Nanti juga kita bisa dapat gambarannya bagaimana kita menggunakannya lebih kompleks lagi ya, sesuai dengan aplikasi yang kita buat menggunakan React. Oke, simple case seperti ini. Misal sini nanti kita punya teks ya kan. Nah, di sini nanti ada button. Kalau misalnya kita klik, nanti dia akan merubah teks ini gitu ya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya sebuah folder ya, tutorial. Sini ada useState, nah di sini ada yang final, ini ada yang setup. Nanti kita akan tulis kodenya di sini ya, di setup. Ini yang final sudah selesai. Coba misal kita import dulu keduanya ya. Misal kita import dulu ya. Import di sini saya setup from ya kan, tutorial. Oke, ini yang setup, yang kedua itu yang final ya kan. Final. Oke. Nah, di sini misal saya ganti. Nah, nanti seperti ini. Misal yang final ya. Misal di sini pertama teksnya random title. Misal kita klik, dia berubah jadi hello world. Kita klik lagi, dia berubah, klik lagi, kita berubah. Oke. Ini yang final ya, kita komen dulu. Nah, sekarang kita akan ke setup. Ini yang setup ya, sini cuma ada tulisan useStateHook. Kalau misalnya kita buka yang setup, nah dia cuma ada seperti ini ya, dia hanya mereturn A1 terus useStateHook ya tulisan. Makanya di sini tampilnya ini. Kalau misalnya kita ganti save, dia berubah. Oke? Nice. Oke. Kembali ke case kita tadi. Tadi kita simpelnya kita punya teks di sini. Terus kita punya button. Yang mana kalau misalnya kita kliknya button, klik buttonnya ini, nanti teksnya ini bakal berubah. Oke. Misal kita akan buat dulu elemennya. Kita pakai React fragment, isinya satu, terus ini misal random title ya kan. Nah, di sini kita punya button, terus misal di sini kita change title seperti ini ya. Di sini kita punya variabel, misal let title sama dengan random title. Nah, terus kita akan masukkan variabel title kita ke dalam tag satu kita, title. Makanya di sini keluar randomnya title ya, karena satu kita random title. Kalau misalnya kita ganti nih, misal title, nah ini berubah juga ya. Oke, berarti apapun yang ditampilkan di A1 ini itu sesuai dengan variabel yang kita buat di sini. Oke, misal saya balikin lagi, kita save. Oke, case-nya tadi kalau misalnya kita klik, ini bakal berubah ya. Oke, berarti di button kita, misal kita akan kasih dia event on click ya. Misal kita kasih event on click ya kan. Sini kita handle click. Oke, kita save ya. Harusnya ini error ya. Coba kita buka konsolnya, ini error. Kenapa? Karena kita belum buat fungsi handle clicknya. Kita buat dulu cons handle click sama dengan ya kan. Nah, misal kita melakukan simple console log dulu nih untuk memastikan bahwa fungsi handle click kita sudah berfungsi dengan baik ya ketika kita mengklik buttonnya. Misal kita console log title, kita save ya kan, kita refresh. Oke, misal kita klik, keluar ya random title di sini. Coba saya besarin sedikit ya mungkin. Oke, nah keluar random title, klik lagi, keluar. Oke, berarti fungsi handle click kita sudah berhasil ya kita sematkan ke button ini ya melalui event on click. Oke, tadi case-nya kalau misalnya kita klik ya kan, kita akan merubah random title ini ya. Kita akan merubah variable title ini ya. Oke, misal kita sini tinggal title sama dengan kita ganti misal hello world. Oke, ya. Misal kita di sini lakukan console log lagi. Title
kita save, ya kan. Oke, kita refresh dulu nih. Nah, mungkin kalian gimana nih? Kira-kira saat diklik ini bakal berubah atau enggak? Oke, ya kita lihat. Misalnya diklik, nah di sini berhasil lah random title, ya kan. Ini juga udah keluar. Nah terus kita ganti nih title sama dengan hello world, tapi di sini tidak berubah. Nah ada yang menarik nih. Oke, misal kita ini lagi, ya, kita konsolok lagi. Jadi di sini pertama konsolok dulu sebelum dirubah, terus kita rubah, terus kita konsolok lagi. Yang setelah dirubah kita save ya. Ini kita refresh dulu. Oke, kita lihat saat kita klik. Nah pertama keluar nih random title ya, sesuai ya dengan ini. Tapi ini kita rubah nih. Nah tapi ini nggak berubah. Padahal di konsolok itu udah berubah pas kita konsolok titlenya, ya kan. Tapi ini nggak berubah. Misal kita klik lagi, nah ini udah hello world. Nah berarti menandakan bahwa variabel let title ini sudah kita rubah. Nah tapi di sini belum berubah. Nah kenapa? Karena kita memang merubah variabelnya. Nah tapi kita tidak men-trigger re-rendering gitu. Makanya ini tidak berubah. Nah jadi kita memang merubah, tapi kita belum men-trigger re-rendering ya. Yang mana biar nanti ya elemen ini itu memperbarui elemennya sesuai dengan data yang sudah kita rubah sebelumnya. Nah, jadi ini nggak memicu re-rendering. Oke, nah di sini useState bekerja. Oke, kita bisa menggunakan useState nih untuk men-trigger re-rendering ya. Jadi kita mengelola state kita, ya kan. Misalnya kita rubah tidak trigger rendering, nanti ini juga bisa berubah. Oke. Nah, cara menggunakan useState ya, di sini kita bisa import terlebih dahulu. Kita import, nah, useState from React. Nah, useState itu ya kita import name ya. Kita import name, makanya dia harus ada di dalam di antara ini ya, kurung kurawal ya, karena dia import name. Oke. Nah, kita refresh lagi ya. Misal di sini kita konsolok ya. Konsolok useState ya. Nah, kita bisa lihat nih, useState itu adalah sebuah function ya. Sebuah function. Nah, coba ya, bisa kita konsolok gini. Karena dia sebuah function ya. Nah, kita tinggal ini. Kita konsolok useState-nya. Function useState-nya. Nah, coba ya, bisa kita refresh ya. Di sini bisa dilihat. Nah, ada yang menarik nih. Nah, di sini undefined, yang kedua itu function. Ya, berarti useState ini mereturn dua value. Ya, sebuah array yang mana ada dua value. Nah, ini kenapa undefined ya? Jadi, ini adalah state value dari state kita sekarang ini. Nah, yang kedua ini adalah sebuah function. Yang mana function ini untuk mengelola state kita. Nah, di sini ya. Di useState ini itu menerima satu parameter. Nah, parameter ini adalah untuk initial value ya, value awal dari state kita. Nah, di sini masih undefined ya. Misal di sini kita kasih hello. Kita save. Nah, di sini keluar nih hello. Nih. Ya. Jadi value state kita ya, default value-nya, initial value-nya itu adalah hello. Misal kita ganti lagi, misal 1 2 3 gitu. Nah, ya. Jadinya 1 2 3 nih, gitu. Jadi ini kita bisa saat kita menginisialisasi useState ya, kita bisa memberikan dia initial value-nya, value awalnya. Ya, ini bisa apa aja ya, tipe data apa aja ya yang ada di JavaScript. Misal kita objek, ya kan? Nih, ya keluar ya kan, nih objek kosong ya kan, misal array juga bisa. Nah, ini atau misalnya kita masukin true ya, nih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak memberikannya dia value awalnya, misal kita refresh bersih, nah di sini undefined gitu. Nah, terus yang kedua ini adalah function untuk mengelola state kita. Nah, karena kita tahu useState ini dia ini mereturn dua value ya, sebuah array yang mana ada dua value. Yang pertama ini value dari state kita yang sekarang ini, terus ini function untuk mengelola state kita. Nah, berarti kita misal bisa asumsikan misal gini, const text sama dengan ya kan useState ya kan, misal hello
Nah, di sini 0 ya kan, indekskan 0. Yang kedua, misal saya beri nama handler dengan useState hello 1. Nah, terus misal kita konsol dia, konsol log text handler save. Nah, ini keluar nih. Yang pertama di sini hello, yang kedua nah ini adalah sebuah function ya, yang mana nanti ini untuk mengelola state kita ya, untuk mengontrol state kita, mengelola dan mengontrol state kita. Oke. Nah, karena kita tahu ya, tadi kan dia sebuah array, mana di sini ada dua value. Nah, kita daripada kita begini, kita bisa menggunakan destructuring array. Nah, berarti kita nanti bisa begini. Cons ya, misal di sini text ya kan. Nah, di sini itu ya kita lihat value awal di sini adalah value dari state kita, ya kan. Nah, kita bisa beri nama misal variabel text. Bebas penamanya apa aja di sini ya. Misal saya di sini text. Yang kedua, ini adalah nama variabel untuk function kita. Nah, kita bebas memberikan nama functionnya apa, tapi biasanya itu set terus diawali dengan kata set terus nama variabelnya. Ya, misal di sini text berarti set text. Oke. Misal di sini number berarti di sini ya bisa number. Nah, gini. Ya, kita balikin misal text ya. Ini bebas tapi biasanya seperti ini ya. Untuk nama functionnya set terus nama variabelnya apa dari state-nya ini gitu. Kita bisa sama dengan use state. Oke. Kita save. Nah, coba misal kita refresh ya. Ini error karena ini sudah hapus handlernya. Kita refresh lagi. Nah, misal kita console text set text ya, harusnya yang keluar undefined. Nih, karena kita tidak memberikan dia initial value-nya. Misal kita di sini masukin random title, ya kan? Misal kita refresh lagi, nah ini keluar nih random title, ya kan? Terus ini functionnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai nih variabel di sini. Kita tinggal ganti nih yang title ini ya, yang awalnya dia pakai yang variabel title ini, ya kan? Kita sekarang pakai variabel state kita. Di sini misal text, kita save, ya dia tetap ya, karena tetap sama-sama random title. Tapi misal kita rubah di sini random name, berubah juga ya. Nah, jadi seperti itu. Misal di sini random title, ada dua, nah ini berubah juga. Oke, jadi seperti itu. Oke, tadi kita balik lagi ke case-nya. Misalnya kita mengklik ini, kita akan merubah ini. Nah, di situ kita bisa menggunakan function set text kita. Ya. Ini adalah function ya dari state, yang mana ini untuk mengelola dan mengontrol state kita. Gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini saat diklik. Nah, kita tinggal masukin di sini set text, ya kan? Ya kan? Nih, kita ganti hello world gitu. Kita save. Nah, misal kita klik, nah ini berubah. Nih. Oke, coba misal kita perjelas lagi ya. Di sini misal saja di sini. Oke, kita console log ya, di sini title, terus di sini text. Oke. Terus di sini, ya kan? Nah, title di sini berarti text. Kita save. Oke. Nah, kita lihat di sini ada hal yang menarik nih. Perhatikan, yang pertama itu yang title. Berarti di sini yang ketiga title, yang kedua text, yang keempat text ya. Nanti di console log. Nah, di sini saat kita klik ya, ini value awalnya harus sama-sama random title ya. Ini. Pas kita klik, kita akan berubah nih variable title sama state text kita, text ini ke hello world juga. Oke, kita lihat. Harusnya di sini ya. Harusnya kan di sini berarti nanti itu random title ya kan. Nah, di sini random title, tapi di sini itu hello world, ya kan? Nah, di sini berarti hello world juga, ya kan? Oke, misal kita klik nih, kita lihat apa yang terjadi. Kita klik. Nah, di sini bisa dilihat. Pertama random title. Oke, benar ekspektasi kita. Kedua random title benar. Nah, yang ketiga itu hello world, benar juga. Tapi yang keempat, ya kan?
Nah, itu tetap random title. Nah, ini yang menarik nih. Padahal kita sudah ngerubah dia. Kita sudah panggil set text kita udah rubah nih. State kita yang awalnya itu random title kita rubah jadi hello world. Nah, tapi di sini belum berubah. Nih, tetap random title. Ya kan harusnya ekspektasi kita hello world, tapi di sini berubah. Nggak bisa kita refresh. Ini kan random title, kita klik, ini berubah. Jadi hello world, maaf. Nah, tapi di sini tetap random title. Nah, perlu diingat, useState itu akan men-trigger re-rendering gitu. Nah, tapi ini kenapa belum berubah? Karena dia masih ada di render yang saat ini. Nah, tapi kalau misal kita klik lagi, ini yang random title udah berubah jadi hello world. Nah, gitu. Ya, ingat ini memicu re-rendering. Makanya ini pertama random title, pas kita set text dia, nah ini bakal memicu re-rendering. Ya kan? Kita ganti jadi hello world, makanya di sini nanti berubah jadi hello world, dia re-rendering lagi. Nih, gitu. Misal kita ganti lagi nih, hello, kita tambahin tanda seru di belakang, kita save, kita refresh, kita klik, nah ini berubah. Nih sesuai ya yang kita masukin di sini. Nah, ini memicu re-rendering. Tapi yang ini tadi belum berubah. Misal kita klik, nah ini tadi yang sebelum kita hapus ya. Bisa kita refresh, kita lihat. Ya, ini misal saya komen dulu ya yang title. Nah, kita klik, ini tetap random title, ini sudah hello world. Ya kan? Kita klik, nah ini sudah hello world. Gitu. Jadi yang ini saat pertama kali diklik dia masih ada di render yang sekarang ini, walaupun kita sudah set text dia, ya kan, dia memicu re-rendering, ya kan, makanya di sini berubah. Tapi yang di sini itu masih ada di render yang sekarang ini, makanya dia belum berubah ini yang random title. Nah, saat kita klik, ya kan, nah dia udah menglog hello world gitu. Nah, karena value-nya kan sudah terganti kan. Nah, dia sudah ada di render yang selanjutnya. Jadi gitu. Nah, tahu dari mana kalau set text ya, misal kita memanggil fungsi dari useState ini memicu rendering, misal kita di sini akan console log rendering gitu. Ya. Jadi ya saat komponen kita di render ya ini nanti ini akan ada log re-rendering. Misal kita refresh. Nah, re-rendering ya kan? Keluar ya re-rendering. Nah, kita refresh. Nah, kita lihat dia memicu re-rendering gimana. Misal kita klik. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ya. Random title ya kan? Keluar sini random title. Nah, di sini masih random title ya, karena kan dia masih yang ini kan value-nya. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, dia melog re-rendering lagi gitu. Nah, berarti ini kita tahu ya bahwa saat kita memanggil fungsi dari state itu memicu re-rendering. Jadi misal kita rubah value dari state kita yang awalnya random title jadi hello world, nah dia memicu re-rendering, makanya ini berubah. Misal kita refresh nyawa random title, ini kan rendering pertama kan, ini random title. Misal kita change ya kan, rubah titlenya, klik, nah ini berubah. Nah, dia memicu re-rendering lagi tuh ya. Jadi seperti itu. Oke, misal kita lihat yang pertama tadi. Ya, misal kita pakai yang title. Oke, sini kita bisa komen. Ya kan? Ini kita pakai yang title nih. Kita lihat nih kalau misalnya kita pakai title. Ya. Tadi kan nggak berubah kan kalau kita pakai title. Sini kita pakai title. Kita refresh. Oke. Ya, dia rendering. Oke. Misal kita klik. Nah, di sini dia melog nih, random title, terus kita rubah jadi hello world. Nah, dia berubah jadi hello world. Nah, tapi di sini nggak berubah. Kenapa? Karena dia nggak re-rendering. Nah, makanya di sini, nah nggak, ini cuma log yang pertama ya. Ini yang pertama rendering, pas kita klik, nah dia nggak ada ngelog rendering lagi. Berarti ini menandakan bahwa kalau misal kita menggunakan seperti ini itu nggak memicu re-rendering. Nah, tapi saat kita menggunakan useState itu memicu re-rendering, makanya di sini bisa berubah. Oke. Coba kita balikin lagi. Ya kan, kita balikin. Nah, ini kita komen, kita save ya kan. Nah, di sini kita ganti jadi teks. Nah, oke. Awalnya masih random title, oke. Ya. Kita klik. Nah, random title masih random title ya, di masa di rendering render yang sekarang. Nah, pas kita
ini kita klik ya kan, dia berubah. Nah ini lihat nih, re-rendering. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi fungsi dari saat kita memanggil fungsi dari useState tuh memicu re-rendering. Nah bisa kita klik random hello world ya, dari random title jadi hello world. Misal kita klik ya tetap hello world. Kenapa? Karena kita nggak mempunyai logic ya, karena kan kita selalu merubah dia jadi hello world. Nah misal saya akan buatkan sebuah logic sederhana. Misal if text sama dengan random title ya kan, kita akan set text ya, maaf, di sini hello world. Okay. Else kita balikin lagi, set text random title, kita save, kita refresh nih ya. Ini rendering awal ya kan, kita klik, nah dia rendering lagi, berubah. Kita klik lagi, berubah, rendering lagi, klik, berubah, rendering lagi. Nah jadi begitu ya, dia memicu re-rendering. Tapi kalau misalnya kita solok di sini, misal text ya kan, misal kita refresh, nah ini itu random title. Nah walaupun kita sudah set text dia nanti tetap value yang awal itu kan, karena dia masih ada di render yang saat itu. Kita klik, nah dia masih random title ya kan, padahal di sini sudah hello world kan, harusnya kita udah rubah, tapi dia masih ada di render yang sekarang. Misal kita klik, nah ini hello world, nah ini random title, berubah lagi ya kan, klik, nah seperti itu. Nah misal kita solok di sini load, aduh mohon maaf kenapa ini console load text ya, kita refresh. Misal di sini nah kita kasih tanda beda, kita refresh. Nah ini ya random title luar ya kan, value-nya masih random title ya, kita lock text-nya. Nah di sini ya nggak terpanggil karena kita belum perform fungsi handle klik kita, karena kita belum klik. Nah pas kita klik, nah di sini random title, tapi yang hello world itu udah ini yang di luar ini sudah berubah nih, hello world sesuai value-nya. Kenapa? Karena dia udah ada di render yang mana ini sudah dirubah ya kan, yang di sini sudah dirubah. Nah jadi gitu, tapi yang dalam sini dia masih terikat dengan render yang sekarang ini gitu. Pas dia ngerubah kan nih harusnya nanti dia render selanjutnya ya kan. Nah biar value-nya sesuai dengan yang kita rubah di sini ya. Jadi gitu, bisa kita refresh, klik, nah random title, rendering, ini hello world ya kan. Nah jadi begitu ya penggunaan simple dari useState hook ya. Jadi useState hook itu mungkin kita untuk manajemen state ya, data state kita di function komponen. Oke, misal kita akan coba satu hal lagi ya kan. Sini misal saya hapus ya kan, kita hapus yang ini. Nah misal saja di sini kita punya sebuah input ya, input text ya kan. Ini kita hapus dulu ya, kita contoh sederhana. Nah ini begini. Oke. Nah di sini ya, kita saat kita rubah di sini nanti ini akan mengikutin ya. Nah di sini kan teks, oke, dia akan ngikutin di sini. Jadi gitu. Nah kita bisa pakai kita kasih dia on change ya kan, terus ini on. Nah kita kasih event dia. Nah ini error, kenapa? Karena kita belum buat ya. Misal di sini kita bisa hapus, kita buat cons handle change dengan ya kan. Nah di sini salah ya sepertinya, handle change ya kan. Misal kita console log text ya, kita refresh nih. Nah dia tetap random title ya. Nih oke ya, berarti kita cuma memastikan aja kalau ini sudah berhasil kita kaitkan ke input kita. Oke, sekarang misal kita rubah ya, misal kita melakukan perubahan di sini, nanti kita bakal memanggil kita akan set text dia. Ya kita akan rubah state kita. Di sini kita bisa parameter sini event ya kan. Kita taruh parameter event. Terus ini set text event dot target dot value. Ya. Kita refresh ya kan. Nah, di sini random title ya kan.
Pas kita rubah, nah ini berubah. Nih. Nah, jadi yang di atas ini sesuai sama yang di bawah sini. Nah, tapi perlu dilihat saat di render pertama, ya kan? Nah, kita bisa lihat nih, ini dia random title value-nya. Harusnya kan dia sesuai sama yang bawah sini. Nah, di sini kita, nah, biar sesuai kayak apa, kita bisa tambahin atribut value yang mana value-nya ini bakal sesuai dengan teks yang di sini. Ya, sesuai dengan value dari state kita. Kita save. Nah, ini keluar nih, ya kan? Nih, sesuai ya sama di atas sini. Bisa kita tambahin. Nih, sesuai juga. Nih, jadi gitu. Misal kita log dia di sini, ya kan? Maaf, console log text, ya kan? Rendering. Ya, kita refresh, dia rendering. Ingat, ini memicu di rendering. Misal kita rubah, kita hapus semua. Rendering, kita rubah, rendering. Kita rubah, rendering. Kita rubah, rendering. Jadi begitu. Nah, saat kita rubah, ya kan, value dari state kita menggunakan value function dari useState yang namanya di sini setText, dia memicu re-rendering. Nah, pas value-nya dirubah, ini re-rendering, makanya value-nya sesuai ya dengan yang ada ya, sesuai dengan yang kita masukin di sini. Ya. Misal saya di sini oke gitu. Ya kan? Awalnya di sini dia random title. Ya, misal kita rubah, dia tetap jadi oke ya kan? Nah, karena kita sesuai masukin di sini. Nah, jadi begitu ya. Penggunaan simple dari useState ya. Di sini diharapkan mungkin bisa dapat gambaran ya bagaimana kita menggunakan useState-nya sesuai dengan besarnya, kompleksnya aplikasi yang kita buat menggunakan React ya. Oke, itu sekian, terima kasih.